Nah, berikutnya ini equity dan debt ya tadi ya istilahnya. Equity modal, debt itu utang bahasa Inggrisnya. Ya, equity itu modal. Bedanya apa sih equity dan debt? Modal itu equity itu modal sendiri, kalau debt utang. Bedanya apa? Utang sama modal itu adalah uang yang masuk ke suatu perusahaan, ya, ditukar dengan kepemilikan. Itulah equity, modal. Kepemilikan ya dapat dari dividen dan keuntungan itu. Tapi kalau utang masuk ke perusahaan, ya, masuk ke perusahaan, ditukar dengan ya tadi bunga, bayar bunga. Jadi ketika kalian pinjam uang dari BCA, pinjam uang dari Bank Mandiri, pinjam uang dari perbankan dan sebagainya, itu kan semua kan utang. Itu Bank Mandiri nggak punya perusahaan kalian, kalian punya perusahaan sendiri. Karena Bank Mandiri, misalkan atau BCA atau bank itu mengharapkan pengembalian bunganya tadi plus pokoknya. Itu namanya debt. Ya. Equity itu seperti kayak Telkom ya. Yang startup di sini, Telkom memasukkan uang 200 sekian puluh juta, dapat saham 12%, ya, itu disebutnya equity. Ya, Telkom nggak mengharapkan mana uang saya kembali, tidak. Ketika rugi perusahaan Anda bangkrut, ya Telkom ikut rugi. Anda nggak punya kewajiban sama sekali secara hukum saya bilang ya, untuk mengembalikan dana Telkom ketika perusahaan Anda rugi atau bangkrut, nggak punya sama sekali. Karena sudah masuk kayak itu dan Telkom mesti menanggung itu. Ya. Ini penting untuk diketahui bedanya debt sama equity, karena sebenarnya masih ada beberapa antara equity dan debt itu ada beberapa jenis lagi, namanya preferred stock dan sebagainya ya, karena waktu singkat saya nggak mungkin menjelaskan sampai detail gitu ya. Itu adalah penting. Kenapa? Ini adalah salah satu strategi kita untuk mencari pendanaan. Ya. Ketika Anda butuh uang, di kepala Anda sudah berpikir bersama tim Anda, oke, kita nyari duit dari debt atau dari equity. Begitu. Kalau debt untungnya apa, ruginya apa, equity untungnya apa, ruginya apa. Itu sudah dirugikan. Kalau ke debt, ya kalian carilah ke bank. Kalau equity, sekarang udah banyak venture capital ya, venture capital atau investor dapat kembangkan untuk rugi ya sebagainya. Untuk ruginya apa ya? Kasuistik yang saya ambil contoh kasus ya, begitu ya. Karena itu sangat terbatas, sedangkan banyak sekali yang mesti ya. Kalau nanti ada pertanyaan mengenai masalah pembiayaan bisa kontak saya via email atau apa. Kalau ada waktu saya jawab atau via Twitter. Ya. Itu bedanya debt sama itu. Oke, nah ini istilah lain, istilah namanya leverage. Kalau dengar istilah leverage, daya ungkit, daya ungkit. Ini istilah-istilah yang umum sering dipakai ya, saya bilang ya. Ini supaya kalian ketemu investor atau apa itu sama lah kalau nggak bahasanya begitu ya, ketemu negosiasi. Nah ini namanya berikutnya yang terakhir itu konsentrasi, maksudnya yang paling gampang. Nah, investor itu biasa nanyain apalagi yang sifatnya perusahaannya B2B, ya bukan B2C. Konsentrasi maksudnya apa begini? Bagi bagi investor itu akan lebih senang berhubungan dengan perusahaan yang konsentrasinya lebih heterogen. Investor akan lebih senang begitu. Jadi kalian jangan bangga begitu omset besar gitu. Kalian lihat ini dari berapa klien, gitu, dari berapa klien. Karena kenapa namanya klien? Nah, apa sekarang tingkat persaingan era globalisasi, era informasi itu kan begitu kita buat sesuatu yang hebat, canggih, maka bulan depan ada orang yang mungkin lebih canggih daripada produk kita. Benar nggak? Iya kan? Kenapa? Ya ditiru langsung. Apa susahnya zaman ini niru? Iya kan? Apa susah? Gampang sekali zaman sekarang itu niru. Itu Kampung Monster buat Vineta negeri terakhir. Mungkin bulan depan buat Vineta negeri paling terakhir begitu. Satu lagi Vineta negeri lebih terakhir begitu. Bisa jadi kan? Begitu loh. Jadi jangan kalian bergantung pada satu klien. Jadi konsentrasi kalian berputar ke sana. Ini secara negosiasi itu masalah bargain juga ya, bargaining posisi. Begitu kalian sama satu klien, kalian rendah. Kalian juga tidak bodoh. Wah ini orang
Gua tahu di perusahaan apa itu cuma gua doang gitu kan. Kita tekan aja dia pasti nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada kita nggak makan dia kan begitu. Tapi kalau pelajaran banyak, saya masih punya bargain. Bapak nggak mau harga sekian ya udah Pak, saya orang lain harus. Namanya konsentrasi itu investor biasa akan nanyakan dalam mencari pembiayaan. Ya, konsentrasinya bagaimana konsentrasi kalian? Ini saya buat ya teori ini. Kalau teori ini benar-benar murid dari saya, murid dari saya gitu kan. Saya mendapatkannya di Startup Entry. Teori ini begitu. Karena kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya melihat bahwa kebutuhan akan ilmu akunting atau praktik akunting, praktik keuangan suatu perusahaan itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi saya perbaiki lagi ini karena masih tadi malam buatnya gitu ya. Jadinya ya belum rapi. Itu berbeda-beda, kebutuhan berbeda-beda. Ada yang sangat sederhana, ada yang sudah lebih kompleks, ada yang lebih sangat kompleks tergantung biasanya perkembangan bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan kecil, startup tidak bisa dibedakan kebutuhan dengan perusahaan besar. Dan di sini saya coba ingin memetakan ya proses itunya. Tipe pertama, saya sebutnya tipe elephant, ya, tipe elephant, tipe gajah. Maksudnya kenapa? Tipe gajah ini, gajah kan nggak pernah buat catatan ya. Pernah lihat gajah buat catatan gitu kan? Tidak kan ya. Tapi gajah kan ingatannya kuat, benar nggak? Katanya anak gajah itu kalau pernah kita pukul pas dia masih anak-anak gitu kan, atau dicambuk mungkin sama orang gitu kan, anak-anak sampai dia tua pun dia ingat nyambuk dia itu siapa. Kan ada filmnya tuh kan, ada iklannya ya kalau nggak salah ya kan. Itu gajah, dia selalu ingat. Nah, ini ada orang yang bisnisnya seperti begini, nggak punya catatan, ada di kepala. Yang berikutnya itu tipe mom and pop, mom and pop. Pop ini istilah bule, istilah Amerika untuk warung kelontong. Ada yang pernah pakai personal finance? Ya, kalau kita masih memakai personal finance, kita ya masih pakai personal finance. Pokoknya uang masuk aja, uang keluar. Itu tipenya masih mom and pop. Itu pasti seperti orang yang warung kelontong. Pertama, kadang pemisahan antara pribadi dan bisnis itu sedikit ada ya kan, buat nonton bioskop ditaruh biaya personal gitu kan. Nonton bioskop sama Risa gitu kan, bonnya jadi bon perusahaan gitu kan, itu jadi kacau gitu ya kan. Uang keluar itu nggak boleh. Prinsip akuntansi modern itu memisahkan antara keuangan personal dan keuangan bisnis. Nah, ini tipe mom and pop. Ini adalah bisa kalian sebagai staff, kalau kalian tidak paham akunting gitu ya, sebagai staff ketimbang jadi gajah gitu ya, mom and pop lah gitu. Kalau udah meningkat lah kan, jadi ini dan kaki-kaki gitu ya, gaya finance ya. Ya, berikutnya itu tipe salesman, tipe seller, penjual, pedagang, trader ya. Trader ini dia hanya mengelola arus kas. Dia sudah lebih tinggi tingkatannya dibanding personal finance, tapi masih mirip. Tapi uang masuk keluar sudah dibeda-beda. Mana yang OPEX, ya mana yang CAPEX ya. Arus kas itu dia punya pembagian nanti seperti ini. Ada dari operasional gitu ya. Ada 3. Ada dari pembiayaan ya. Ada dari pembiayaan, ada dari investasi. Seperti gini kalau arus kas itu laporannya kan ya. Begitu Telkom itu masuk uang 250 juta, nggak jalan di sini, tapi jalan di sini. Ya, sini 250 juta nih. Nah, dari Telkom uang masuk 250 juta, di sini dicatatnya. Di arus kas, nggak, bukan di operasional. Ya, keuntungan yang tadi disebut bottom line itu di sini nggak di operasional. Ini tidak termasuk apa? Ini buat catatan kalian aja. Ya, untuk pelaporan pajak dan sebagainya. Itu harus kas ya, sudah lebih tinggi lah. Itu seperti pedagang, pokoknya uang masuk uang keluar. Yang berikutnya tuh entrepreneur. Nah, ini kalau kalian sudah mau lebih serius, artinya perusahaan kalian sudah mulai menawarkan bunga-bunga, wah ini bakal kayaknya nih ya bakal jalan, bener kan ya? Kalau kita usaha itu kan awalnya penuh pesimisme kan ya, bukan penuh pesimisme, penuh gelap, awan gelap ya kan? Apalagi startup ini kan, ini kita buat aplikasi begini gitu kan, ya malah begadang gitu.
bakal laku nggak ya, nggak tahu juga sih, punya buat aja dulu lah, ya kan, bener kan, seperti gitu kan, masih gelap lah. Tapi begitu sudah jadi produknya ditawarkan ke pasar, kok ada yang mau 1, 2, 3, atau udah mulai awan terang, ya nggak, kalau masih remang-remang ya. Ya, ketika sudah seperti kayak begitu, kalau masih agak gelap-gelap dikit nggak apa lah, pakai mom and pop tadi. Kalau sudah agak terang-terang dikit, gitu kan, udah ada tawaran kamu Monster tadi tampil ya di Trans TV, wah ini udah kayak ini cerah nih gitu kan, udah optimis. Sudah saatnya kalian harus mulai melangkah ke tipe entertainment, cara pencetakan. Bedanya apa dengan yang salesman? Tipe entertainment dia sudah mengelola apa namanya utang piutang. Dalam salesman tidak ada utang piutang, semua dianggap tunai. Padahal dalam transaksi apa selamanya tunai? Pertanyaan saya. Tidak. Dapat kontrak dari Trans TV, apakah langsung dibayar? Kan tidak. 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Itu kan piutang kalian. Ya, itu piutang. Piutang Trans TV punya utang selama kontraknya jelas ya. Makanya ini berhubungan sama orang legal juga harus kuat gitu ya. Tapi dibodoh-bodohin sama Trans TV gitu kan. Begitu kamu Monster kontrak sama Trans TV, serialnya tambah sekian episode jam sekian gitu, prime time malam minggu gitu kan, selama sekian episode di kontrak, tapi pembayarannya nanti setelah sekian episode itu sudah menjadi, boleh kalian akui sebagai omset kamu, tetapi bentuknya masih di utang. Kenapa? Kan kamu sudah keluar biaya produksi ya, iya kan, sudah harus nalangin dulu kan, bener kan? Jadi itu sudah diakui sebagai omset, tapi bentuknya piutang. Kalau masih dalam tipe salesman begini, itu nggak dicatat, ya belum ada uangnya kok, udah akui sebagai omset, ya nanti. Tapi biaya udah harus keluar, begitu. Ujung-ujungnya piutangnya dia lupa, kita punya piutang misalnya. Nanti kalau sudah makin banyak klien itu kan utang itu makin banyak, termasuk utang ke supplier ya, kalau kita punya supplier ya. Kalau biasa suppliernya banyak ya, kayak saya punya restoran, banyak suppliernya gitu kan. Saya mengelolanya supaya mengelola arus kas dengan saya ngutang. Oke, Anda supply ke saya, syaratnya satu, saya bilang, Anda boleh supply ke saya sambil barang Anda, saya bayar per 2 minggu. Ada yang ngirim barang sekarang, bayarnya 2 minggu lagi. Kalau nggak mau ya saya cari orang lain. Karena kenapa? Barang itu kan gampang kan ya, namanya beras itu kan bukan satu suppliernya kan, ribuan begitu ya. Dia nggak mau ya saya cari orang lain lagi. Yang terakhir itu tipe company ya, ini sudah proses sudah cukup established ya, artinya sudah one step dari tipe entrepreneur, sudah cukup established, sudah punya kantor sendiri, mungkin sudah punya karyawan cukup banyak, sudah makin kompleks. Ini kalian sudah mengelola apa yang namanya neraca ya, neraca keuangan. Neraca keuangan itu adalah sumber kekayaan Anda gitu loh, kayak tadi Mas Jarvis, Mas Toto gitu di Jarvis, mungkin sekarang belum mengelola neraca dia. Kenapa? Ya itu masih tipe gaya entrepreneur. Tapi nanti begitu sudah besar, kliennya, usernya sudah ribuan, kalau masih mengelola dengan itu pasti akan pusing sendiri. Kenapa? Anda nggak tahu pertumbuhan kekayaan Anda itu berapa. Kayak sudah harus mulai next step. Ini apa Anda? Ada yang keuangan. Nah, ini untuk menyusun laporan keuangan yang baik, kita mempunyai informasi yang cukup. Ya. Oke, mungkin gitu aja saya pikir.